Dunia militer kembali panas setelah Rusia resmi mengumumkan keberhasilan uji coba rudal balistik antar benua paling mengerikan mereka, yaitu RS-28 Sarmat, atau yang di barat dijuluki Satan II. Pengumuman ini langsung bikin negara-negara NATO kembali waspada. Rudal ini bukan sekadar ICBM biasa, tapi disebut-sebut sebagai monster nuklir generasi baru yang bisa menembus hampir semua sistem pertahanan modern. Menurut laporan resmi pada 12 Mei 2026, Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia Sergei Karakayev melaporkan langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa peluncuran uji coba berlangsung sukses dan hulu ledak berhasil mencapai target di Semenanjung Kamchatka. Ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek Sarmat sudah mendekati tahap operasional penuh. Dan yang bikin dunia makin tegang, Putin menegaskan bahwa rudal ini akan mulai bertugas tempur aktif pada akhir tahun 2026 di unit Uzur wilayah Krasnoyarsk. Artinya Rusia tidak lagi hanya mengembangkan, tapi benar-benar siap menempatkan rudal ini dalam kondisi siap luncur. Lur, kalau kita bicara Sarmat, ini bukan rudal biasa. Ini adalah ICBM super berat yang dirancang menggantikan rudal legendaris Soviet R-36 Voyevoda atau SS-18 Satan. Rudal lama itu selama puluhan tahun jadi simbol kekuatan nuklir Uni Soviet dan Rusia. Tapi sekarang, Moskow ingin naik level dengan teknologi baru yang jauh lebih mematikan. Sarmat punya ukuran raksasa. Berat totalnya diperkirakan mencapai lebih dari 200 ton. Rudal sebesar ini mampu membawa banyak hulu ledak nuklir sekaligus dalam satu peluncuran. Jadi satu rudal saja bisa menyerang banyak kota atau pangkalan militer secara bersamaan. Yang paling menarik adalah klaim Rusia soal kemampuan menembus pertahanan rudal Amerika dan NATO. Sergei Karakayev menyebut Sarmat dirancang untuk menghadapi sistem pertahanan saat ini, bahkan sistem masa depan. Jadi bukan hanya untuk perang hari ini, tapi juga untuk menghadapi teknologi di beberapa dekade ke depan. Amerika selama ini mengembangkan berbagai sistem anti-rudal seperti Ground-Based Mid-Course Defense, Aegis, hingga THAAD. Tapi Rusia menganggap sistem itu tidak cukup untuk menghentikan Sarmat. Kenapa? Karena rudal ini memakai lintasan penerbangan yang tidak biasa. ICBM konvensional biasanya meluncur melalui kutub utara karena jalurnya lebih pendek menuju Amerika Serikat. Tapi Sarmat diklaim bisa menyerang lewat kutub selatan. Jalur ini jauh lebih sulit diprediksi dan tidak banyak dijaga radar pertahanan barat. Bahkan Rusia menyebut hulu ledak Sarmat mampu melakukan manuver saat turun menuju target. Jadi bukan cuma jatuh bebas seperti rudal lama, tetapi bisa meluncur dan berubah arah. Teknologi seperti ini membuat sistem intersepsi menjadi sangat sulit karena radar musuh kesulitan memprediksi lintasannya. Nah lur, bagian paling heboh tentu soal jangkauan. Putin mengklaim rudal ini bisa mencapai lebih dari 35.000 km. Kalau klaim itu benar, maka praktis tidak ada wilayah di bumi yang aman dari jangkauan Sarmat. Walaupun banyak analis barat masih memperdebatkan angka tersebut, tetap saja kemampuan Global Strike rudal ini dianggap sangat serius. Rudal ini juga dikatakan membawa daya ledak luar biasa besar. Rusia menyebut total kekuatan hulu ledaknya bisa 4 kali lebih besar dibanding padanan barat. Bayangkan saja, satu rudal membawa banyak MIRV atau Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle. Artinya, satu rudal bisa memisahkan beberapa hulu ledak ke target berbeda dalam waktu hampir bersamaan. Kalau terjadi perang nuklir besar, sistem seperti ini sangat berbahaya, karena satu peluncuran saja bisa menghancurkan banyak pusat komando, kota industri, pangkalan militer, dan fasilitas nuklir lawan. Barat sendiri langsung memperhatikan pengumuman ini dengan serius. Banyak analis militer menilai Rusia sedang mengirim pesan strategis kepada NATO bahwa mereka masih memiliki kemampuan deterrence nuklir yang sangat kuat di tengah konflik geopolitik yang terus memanas. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Rusia dan NATO memang terus memburuk. Konflik Ukraina, perluasan NATO, hingga perlombaan senjata hipersonik membuat situasi dunia semakin tegang. Kehadiran Sarmat menjadi simbol bahwa Rusia ingin memastikan kekuatan nuklir strategis mereka tetap ditakuti. Selain Sarmat, Rusia juga sedang mengembangkan berbagai senjata strategis lain, seperti rudal hipersonik Avangard, Kinzhal, hingga torpedo nuklir Poseidon. Semua ini menunjukkan Moskow sedang fokus membangun sistem serangan yang sulit dicegat. Menariknya lagi, Sarmat disebut mampu membawa kendaraan luncur hipersonik Avangard. Kalau kombinasi ini benar-benar digunakan,
maka kecepatannya bisa mencapai berkali-kali lipat kecepatan suara dengan kemampuan manuver ekstrem. Sistem pertahanan modern akan sangat kesulitan menghadapi target seperti itu. Di sisi lain, Amerika Serikat dan NATO tentu tidak akan tinggal diam. Mereka kemungkinan akan mempercepat pengembangan pertahanan anti-rudal generasi baru, serta memperkuat sistem deteksi dini di berbagai kawasan dunia. Perlombaan teknologi nuklir seperti ini mengingatkan dunia pada era Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Bedanya sekarang teknologi jauh lebih canggih, lebih cepat, dan lebih sulit diprediksi. Dan buat Rusia sendiri, keberhasilan uji coba ini punya nilai politik besar. Kremlin ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih menjadi kekuatan militer utama dengan teknologi strategis kelas atas. Apalagi di tengah tekanan ekonomi dan sanksi Barat, keberhasilan proyek seperti Sarmat bisa dijadikan simbol kebanggaan nasional. Kalau benar mulai aktif tempur akhir 2026, maka Sarmat akan menjadi salah satu tulang punggung utama triad nuklir Rusia bersama kapal selam nuklir dan pembom strategis mereka. Sekarang pertanyaannya, apakah kehadiran Sarmat akan membuat dunia lebih aman karena efek deterrence, atau justru membuat perlombaan senjata makin berbahaya? Karena semakin canggih senjata nuklir yang dimiliki negara besar, semakin tinggi juga tensi global yang bisa muncul sewaktu-waktu. Yang jelas, keberhasilan uji coba RS-28 Sarmat menjadi bukti bahwa persaingan kekuatan strategis dunia belum berhenti. Bahkan sekarang masuk ke era baru dengan rudal super berat, hipersonik, dan kemampuan serangan lintas kutub yang semakin sulit dihentikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sambil ngopi.